Dalam novel Ivan Si Bodo, sebuah kisah yang diolah oleh Leo Tolstoy dari cerita Layar Lucia, diceritakan tentang seorang pria bernama Ivan yang sederhana, tidak serakah, dan rajin bekerja. Berbeda dengan kakaknya yang mengejar kekuasaan dan adiknya yang mengejar kekayaan. Ivan setia melakukan pekerjaan sehari-hari untuk menghidupi orang tuanya. Ketika saudara-saudaranya gagal dalam hidup dan meminta bagian dari warisan ayah mereka, Ivan dengan rela mengalah dan tetap menjalani hidup sebagai petani. Iblis mencoba menjerumuskannya dan banyak orang mengejekkannya sebagai orang bodoh. Namun Ivan tetap bekerja dengan setia, menolong orang lain, dan hidup dengan takut akan Tuhan. Pada akhirnya, ia justru diangkat menjadi raja. Kerajaannya pun dipenuhi orang-orang yang hidup tulus dan setia seperti dirinya. Ivan menunjukkan bahwa kelayakan seorang raja tidak ditentukan oleh kemampuan atau kecerdikan, melainkan oleh hati dan sikap hidupnya. Ketika banyak orang mengejek Yesus yang tergantung di kayu salib, di dekat salib itu berdiri ibunya, saudaranya perempuan ibunya, Maria istri Klopas, Maria Magdalena, serta Yohanes, murid yang dikasihinya. Melihat ibunya dan murid yang dikasihnya itu, Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, Yohanes menerima Maria di dalam rumahnya. Dari jam ke-6 sampai jam ke-9, ke-8 melitupi seluruh negeri. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Setelah itu, ia berseru sekali lagi dengan suara keras dan menyerahkan nyawanya. Pada saat itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Bumi berguncang, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Melihat semua yang terjadi, seorang perwira yang menjaga Yesus berkata, "Sungguh ini adalah Anak Allah." Perikop ini memperlihatkan sisi kemanusiaan Yesus yang paling nyata. Di tengah penderitaan salib, ia masih memikirkan masa depan ibunya dan mempercayakannya kepada Yohanes. Ia juga mengalami penderitaan batin yang sangat dalam sehingga berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Penderitaan fisik dan batin yang ia tanggung begitu besar, hingga akhirnya ia berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Namun pada saat yang sama, kematiannya disertai tanda-tanda ilahi. Kegelapan meliputi negeri, tabir bait suci terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka. Bahkan seorang perwira Romawi akhirnya mengakui bahwa Yesus sungguh adalah Anak Allah. Selama 6 jam di kayu salib, Yesus sebagai manusia yang sempurna menanggung seluruh penderitaan yang dapat dialami manusia. Penghinaan dan ejekan, perpisahan dengan orang-orang yang dikasihi, kesepian yang terasa seperti ditinggalkan, serta rasa sakit yang luar biasa. Namun di tengah semuanya itu, ia tetap memperlihatkan orang-orang di sekelilingnya dan menunjukkan kasih, kesabaran,
serta pengampunan yang melampaui kemampuan manusia biasa. Menariknya, pengakuan iman dari perwira Romawi tidak muncul karena mujizat yang ia lakukan sebelumnya, melainkan karena cara ia menghadapi penderitaan di kayu salib. Demikian pula bagi kita, kehidupan yang setia dan benar di hadapan Tuhan dapat menjadi kesaksian yang membuat orang lain berkata, sungguh ia adalah seorang pengikut Kristus. Inilah kita harus berbuat dan melakukan sebagai murid Yesus.